Shalom saudara sekalian dikasih oleh Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan di dalam beberapa nas Alkitab. Yang pertama kita akan baca di dalam Kidung Agung pasal yang kedua ayat yang ke-16. Kidung Agung pasal yang kedua ayat yang ke-16. Kidung Agung pasal yang kedua ayat 16a saja. Kita akan baca Kidung Agung 2 ayat yang 16a. Kita baca, kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia. Kemudian yang kedua, yang A saja ya, yang kedua kita baca di dalam Lukas 7 ayat 42. Lukas 7 ayat 42. Sebenarnya itu ayatnya 36 sampai ayat yang ke-50 ya. Tapi kita tidak baca bersama-sama. Ayat 42 saja kita akan baca bersama-sama. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Dan yang terakhir adalah Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Yohanes 15 ayat yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara, kasih yang tulus. Ada seorang gadis yang datang kepada saya ya. Saya baru menikah beberapa tahun begitu ya. Jadi waktu itu saya masih ada di Manado. Dia datang, dia menangis. Kalau di sana pendeta itu di gereja almarhum suami saya itu bukan panggil boksu atau pendeta gitu ya, tapi dipanggil bro gitu ya, brur sebetulnya dalam bahasa Inggris itu saudara laki-laki, dan sis itu saudara perempuan, sister itu ya. Dia datang, sis, dia bilang, aduh saya itu punya pacar, dia sangat romantis sekali. Dia sangat sayang kepada saya. Setiap kali dia datang, dia mengatakan, I love you. Ya, artinya, ya itu ya, semua sudah tahu. Tetapi saudara, kata-kata sayang dan kata-kata cinta yang dia sangat romantis ini, tidak hanya dikatakan kepada dia sendiri. Dia katakan, bukan kepada saya sis, tetapi kepada wanita-wanita yang lain. Wah, bahaya itu ya, wanita yang lain. Apakah dia benar mengasihi? Kalau saya itu selalu ngomong sama mahasiswa, ya, boleh pacaran satu saja. Terus mereka jawab apa? Ya bu, kampus satu, di pelayanan satu, di asal saya satu, cilaka, itu ya, satu toh. Tapi di mana-mana, saudara. Kasih atau cinta itu bukan sekedar filsafat hidup, bukan. Tetapi suatu tindakan nyata dalam hidupnya dan di dalam perkataan, itu kasih. Tidak mungkin seseorang yang menyatakan kasih tanpa pengorbanan waktu, perasaan, pikiran, bahkan harta. Betul atau betul? Ya, yang sudah menikah semuanya itu ada pengorbanan, bukan? Karena mengasihi gitu ya. Bukan sekedar filosofi, tidak. Tetapi kasih juga ada satu komitmen. Bukan kata-kata tapi komitmen. Tapi sayangnya komitmen itu seringkali apa? Dilupakan. Ya. Jadi kasih itu komitmen sekarang dan selama-lamanya. Ya. Ingat, bahkan ada seorang kakek yang selalu, saya itu punya kebiasaan di kampus itu panggil mahasiswa itu sayang. Ya. Kemudian yang kedua, koridornya belajar itu. Saudara, saya menganggap mereka itu mengasihi itu bukan cuma sekedar kata-kata. Kalau salah ya ditegur. Ya. Kalau mereka melakukan sesuatu yang baik ya dipuji, dapat reward dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, kasih itu komitmen sekarang dan selamanya, tidak pernah berubah.
Manusia seringkali berubah di dalam komitmen itu. Dan hanya biasanya cumbeksen, cuma bikin senang. Itulah orang Manado bilang, cumbeksen cuma bikin senang. Ya, mengasihi gitu. Tetapi faktanya tidak demikian. Pernah Anda memberikan sesuatu tanpa mengasihi? Siapa yang pernah memberikan sesuatu tanpa mengasihi? Itu kena tilang itu kan dipaksa, bukan? Memberi karena dipaksa itu tanpa kasih gitu loh. Kita memberikan uang itu tapi tanpa kasih. Atau waktu dirampok gitu ya, dipaksa, ditodong gitu. Memberikan tanpa kasih itu, saudara. Nah, oleh karena itu saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, Tuhan itu mengasihi manusia. Kalau kita membaca di dalam Matius 22 ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-40. Kasihlah Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan sepenuh akal budimu, dan seterusnya. Dan kasihlah dirimu sendiri, ya. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bukan kasihlah dirimu sendiri dan bencilah sesamamu. Tapi itu faktanya seperti itu. Nah, saudara, artinya apa? Artinya Tuhan itu menginginkan kita mengasihi itu dengan sekuat tenaga, dengan sungguh-sungguh, dengan segenap potensi yang Tuhan berikan kepada kita, dan dilakukan itu setiap hari. Kalau kita boleh pencatat gitu loh, satu hari berapa kasih yang Anda lakukan dan berapa kebencian yang Anda lakukan. Berapa kata-kata kasih yang kita ungkapkan dan berapa kata-kata sungutan yang kita ucapkan. Perbandingannya enggak sebanding, saudara. Kita berbanding terbalik. Sering kali kita tidak mengucapkan kasih. Ya, kasih itu sering kali hanya diungkapkan di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan menginginkan kita menyatakan kasih melalui seluruh kehidupan kita, total kehidupan kita, baik melalui pikiran, baik melalui perkataan, apalagi melalui perbuatan. Karena kasih itu adalah kasih yang nyata yang dikatakan. Oleh karena itu, di dalam Matius 25 ayat 34 dan sampai 35 dikatakan demikian. Ketika Tuhan Yesus berkata, ya, mari hai kamu yang dikasih oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu untuk dunia, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberikan minum, dan seterusnya. Saudara, sesungguhnya segala sesuatu yang kita lakukan kepada saudara kita, sekecil apapun itu, ya, kepada orang yang terhina itu, kamu telah melakukannya untuk Tuhan. Itu Matius 25 ayat 40. Segala sesuatu, Kolose 3:24. Segala sesuatu yang kau lakukan, lakukanlah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu bukan cumbeksen, bukan cuma kata-kata, tetapi adalah praktika di dalam kehidupan kita hari lepas hari yang harus kita lakukan. Nah, saudara, kalau kita melihat, ya, ada 3 hal gambaran kasih, ya. Ada 3 hal gambaran kasih itu. Ya, 3 hal gambaran kasih. Yang pertama adalah dalam Kidung Agung tadi 2 ayat 16, saling memiliki, kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan kekasihku. Ya, saling memiliki ini. Aku kepunyaan kekasihku dan kekasihku itu kepunyaanku. Kalau di dalam keluarga, istriku adalah kepunyaan suami, suami adalah kepunyaan istri. Karena itu barang siapa yang dinikahkan di dalam pernikahan yang kudus, 2 menjadi 1. Tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Tapi seringkali dipisahkan oleh apa? Uang. Karena uang, ekonomi, ya toh, itu bisa berpisah, ya. KDRT bisa berpisah. Nah, itu. Kemudian saudara, hal di atas tadi, ya, aku punya kekasihku, kekasihku punyaku, itu berbalik. Aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku kekasihku. Itu hal yang
dibalik. Sebenarnya hanya permainan kata. Tapi itu satu. Dia milikku, aku miliknya. Gitu ya, tetap satu. Nah saudara, kemudian di dalam Kidung Agung 7 ayat yang ke-10. Kidung Agung 7 ayat yang ke-10. Kepunyaan kekasihku aku, kepadaku gairahnya tertuju. Kepunyaan kekasihku aku, gairahku, kepadaku gairahnya tertuju. Artinya apa? Contohnya suami istri itu adalah hanya mereka semuanya tertuju kepada pasangannya, bukan kepada yang lain. Saudara, ini menunjukkan satu pertumbuhan kasih yang lebih tinggi. Ya. Bukan habis manis dibuang. Kalau kita habis manis dibuang. Kalau di dalam pernikahan itu semuanya itu baik jelek itu adalah harus kamu terima dengan lapang dada. Tidak ada alasan apapun juga. Jadi kasih itu semakin apa? Semakin bertambah lebih tinggi. Ya, lebih tinggi. Jadi pernikahan yang lebih lama itu sebetulnya harus selamanya harus lebih apa? Lebih manis. Ya, lebih manis seperti madu. Madu itu lebih lama lebih apa? Lebih bagus, ya. Anggur lebih lama itu lebih bagus. Itu. Jadi, kalau pernikahan yang baru kemudian lepas, itu bahaya. Karena pernikahan itu adalah semakin hari semakin indah. Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, di sini kasih Kristus kepada manusia itu sangat luar biasa. Yang melambangkan pertama itu, saya menerima Kristus, itu tahap pertama. Kemudian tahap kedua, Kristus telah menerima saya. Ya, dan tahap ketiga, Kristus menerima saya dan menginginkan saya. Perhatikan. Saya, kita semua itu diinginkan oleh Kristus. Tetapi seringkali kita diinginkan oleh Kristus, tetapi kita apa? Kita menolak. Tuhan ingin Anda mengasihi dengan totalitas, dengan semua potensi yang Anda terima. Tapi waktu di dalam pelayanan, lain kali aja ya. Yang lain aja ya. Seringkali seperti itu. Bukan lagi totalitas. Padahal Kristus itu menginginkan kita totalitas dan melayani Dia dengan secara totalitas. Tidak setengah-setengah. Saudara, oleh karena itu kita melihat bahwa tuntutan Kristus di dalam kita adalah supaya kita itu mengasihi Dia dengan totalitas. Kenapa? Apa dasarnya? Karena Kristus telah mati untuk kita. Lebih dahulu mengasihi kita. Saudara, banyak sekali zaman sekarang itu celah terjadi karena orang-orang Kristen yang tidak memuliakan dan mengagungkan Tuhan dengan baik. Saudara, peristiwa ini di dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-50, di mana menceritakan Tuhan Yesus diurapi oleh wanita berdosa. Ya, dikatakan wanita berdosa ya. Kalau sekarang diterjemahkan ya, dia pelacur gitu ya. Sehingga apa yang dilakukan oleh wanita berdosa ini kepada Yesus, dia mengurapi kakinya Yesus dengan minyak dan menangis terus-menerus dengan rambutnya. Yang menyatakan adalah kesungguhan hati, kerendahan hatinya yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Waktu dia mendengar Yesus itu datang, dia menyesali dosanya. Saudara, hal ini menyebabkan apa? Hati yang tidak senang kepada siapa? Pemilik rumah. Dikatakan siapa di situ? Ada namanya? Simon. Ya, Simon enggak senang. Ya, meskipun dia mengatakan di dalam hatinya, tetapi Yesus tahu dengan keilahiannya tahu bahwa Simon itu grundel gitu loh ya. Katanya dia Mesias. Apa dia tidak tahu bahwa yang mengurapi dia itu adalah wanita berdosa? Saudara, di dalam latar belakang Yahudi, kalau orang diundang, ya, orang itu harus menyediakan apa? Di depannya itu disediakan, lihat itu
daerah Palestina kan pasir, padang pasir ya. Disediakan apa? Tempayan untuk apa? Untuk membasuh kaki. Atau kalau orang itu diundang, karena Tuhan Yesus datang ke situ bukan ujuk-ujuk datang gitu loh, enggak. Tapi dia menerima undangan. Yesus datang, harusnya Simon itu menyambut dia, mencuci kakinya, kemudian mengurapi kepalanya dengan minyak. Itu latar belakang Yahudi, tetapi tidak dilakukan. Namun wanita berdosa ini melakukannya dengan sungguh-sungguh karena dia menyadari akan dirinya. Saudara, kemudian Tuhan Yesus mengatakan kepada Simon, artinya apa saudara? Budaya yang mereka lakukan itu harusnya dilakukan. Budaya yang baik loh ya, bukan budaya yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita seringkali terjebak di dalam budaya duniawi atau sistem duniawi. Apa itu sistem duniawi? Loh Bu, kita kan masih hidup di dunia, kita masih membutuhkan segala sesuatu. Memang benar. Tapi kita seringkali sudah menerima keselamatan di dalam Kristus, tapi kita terjebak dengan sistem duniawi. Sistem duniawi adalah sistem yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, atau yang bertolak belakang dengan sistem Tuhan. Ya, itu sistem duniawi. Kalau kita egois, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, itu adalah sistem duniawi. Bu, kita nggak bisa, apalagi di dunia, di Indonesia aja, kita harus melakukan begini dan lain sebagainya. Kita seringkali terjebak sistem duniawi. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tidak terjebak, untuk tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Sekalipun sulit, Tuhan akan menolong. Saudara, di sini Tuhan ingin menjelaskan kasih itu yang diberikan kepada manusia. Ya, dia memberikan perumpamaan orang berhutang, yang satu berhutang berapa? 500 dinar. 500 dinar pada waktu itu adalah gaji untuk 1,5 tahun. Ya, 1,5 tahun. Kemudian yang satu 50 dinar. Ya, 50 dinar itu berarti 1,5 bulan itu ya. Beda 10 banding 1. Dua-duanya nggak bisa bayar. Tetapi si pemberi hutang kemudian kasihan. Karena dua-duanya tidak memberi hutang, tidak bisa membayar hutang, kemudian diapain? Dibebaskan. Itu kemudian ditanyakan kepada Simon. Simon, menurutmu siapa yang lebih besar kasihnya? Apa yang dijawab Simon? Ya, tentu yang berhutang. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kasih yang tulus adalah kasih ya, yang diberikan oleh Tuhan, yang muncul kepada seseorang, yaitu poin pertama. Kasih yang tulus adalah hanya di dalam Kristus. Tujuannya, perhatikan, tujuannya adalah keselamatan manusia dari hukuman dosa dan maut. Kasih yang tulus adalah kasih yang diberikan oleh Yesus. Itu di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-13. Yaitu yang rela berkorban untuk saudara-saudaranya. Berkorban nyawa untuk saudara-saudaranya. Itu adalah kasih yang tulus. Karena itu bisa enggak kita memberikan kasih yang tulus? Sekarang bisa enggak kita memberikan kasih yang tulus? Pertanyaannya, bisa enggak? Kasih Kristus yang telah menyelamatkan. Kasih tulus itu adalah kasih yang menyelamatkan yang diberikan oleh Kristus kepada manusia. Yaitu kasih yang diberikan kepada kita semua yang sebenarnya kita tidak layak menerima kasih itu. Sehingga sebenarnya orang-orang Kristen, kita semuanya bisa memberikan kasih yang tulus, bukan kasih bulus, bukan. Ya, tapi kasih yang tulus karena apa? Kita lebih dahulu menerima apa? Menerima kasih Kristus itu dengan pengorbanan yang luar biasa. Pengorbanannya sempurna, itu dikatakan dari lagu pujian tadi ya. Sehingga orang-orang Kristen yang telah menerima kasih daripada Kristus itu, mereka telah lepas dari hukuman dosa dan maut. Ya, mereka bisa melihat
bahwa harga di dalam penebusan itu adalah tak ternilai. Dengan tajam bahwa kasih yang diberikan oleh Allah kepada kita yang sebenarnya tidak layak, itu adalah yang sempurna. Harga yang sangat luar biasa, yang tidak pernah bisa kita bayar dengan apapun juga. Karena itu Tuhan menuntut kasih yang tulus adalah kasih yang dilakukan di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari, tanpa bergantung kepada perasaan kita, tanpa bergantung kepada situasi kita atau kondisi kita. Jadi kondisi kita apapun juga, kalau kita bisa membantu, kita lakukan untuk membantu. Rasul Paulus memberikan contoh yang sangat luar biasa kepada jemaat yang ada di Filipi, yaitu mereka memberikan memberikan kasih karena kasihnya tulus, memberikan lebih daripada kemampuan mereka. Itu kasih yang tulus. Artinya apa? Kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Wanita ini ada satu kesadaran akan dosanya yang diampuni oleh Allah. Maka dia melakukan hal itu. Saudara, di tempat yang lain, di Injil yang lain dikatakan bahwa harga minyak warnastu itu ya sangat mahal. Bahkan ada murid yang tidak suka. Waktu minyak narwastu dicurahkan itu murid yang tidak suka. Siapa itu? Yudas. Karena dia seorang bendahara dan sekaligus seorang pencuri. Karena seringkali mengambil persembahan yang diberikan. Tidak senang itu. Saudara, kesadaran akan dosa seseorang menyebabkan dia memiliki kasih yang tulus. Karena dia sendiri telah mendapatkan kasih daripada Allah. Nah, kasih yang tulus itu harus dipupuk dan dipelihara. Saudara, tidak begitu aja. Kalau kita tidak pupuk dan kita tidak pelihara dan kita tidak melakukannya setiap saat, kita akan lupa untuk melakukan kasih itu. Dan kasih itu hanya satu untuk kita arahkan. Kemana? Lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Arti arahnya kemana? Kepada Allah. Apapun yang Anda lakukan, ya, itu engkau telah melakukan kepada Tuhan. Seperti dikatakan tadi ya, Tuhan, kapan aku memberikan engkau makan? Kapan aku memberikan engkau minum? Tuhan mengatakan kamu dikasihi, kamu disediakan tempat yang berbahagia di surga. Karena engkau telah melakukan kepada seseorang yang hina, yang tidak dianggap oleh orang lain, yang sangat kecil. Itu adalah kasih yang tulus. Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan. Penilaian yang tajam, nilai-nilai atau harga penebusan itu sangat luar biasa. Kita melihat di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 ya. Kamu ditebus bukan dengan barang yang fana, tapi dengan darah Kristus. Saudara, betapa sempurnanya pengampunan yang Tuhan berikan. Ya. Oleh karena itu, mari saudara, kita lakukan kasih yang tulus dalam kehidupan kita. Karena kita sudah diselamatkan dan diampuni dengan harga yang tak ternilai di hadapan Tuhan. Dan kasih yang Tuhan berikan itu adalah kasih yang sempurna, tidak bercacat. Kasih kita mungkin seringkali tidak sempurna, tetapi bercacat. Tapi kasih Tuhan tidak. Yang kedua, kasih yang tulus hanya bisa dilakukan oleh orang yang telah menerima pengampunan dari Kristus. Ya, seperti wanita tadi melakukannya dengan kerendahan hati. Ya, dia tidak datang dari depan, tapi dia berputar ke belakang dan selama dia duduk di kaki Yesus, dia tidak menengadahkan kepalanya. Dia hanya menunduk dan dia menyeka dengan air matanya, ya, kaki Yesus dengan rambutnya. Rambut adalah lambang daripada mahkota manusia. Karena itu saudara, menunjukkan penyesalan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya. Dan dia mengalami satu masalah kerohanian yang sungguh-sungguh benar-benar mengalami perjumpaan dengan Allah.
Karena dosanya itu diampuni. Dan dia tidak layak di hadapan Tuhan. Apa yang dia lakukan itu adalah tidak layak sebenarnya. Tapi itu adalah ungkapan kasih yang tulus yang dia berikan kepada Yesus. Saudara, zaman sekarang itu banyak orang yang memandang enteng dosa. Dosa nggak apa-apa itu. Sehingga menganggap enteng keselamatan. Karena menganggap enteng dosa, karena itu menganggap enteng keselamatan. Ya. Kemarin saya juga kita berbincang-bincang dengan seseorang ya. Kondisi keadaan pemuda zaman sekarang. Bahkan itu kondisi hamba-hamba Tuhan sekarang. Itu peringatan kepada saya bagaimana nanti saya itu mengajar. Beda dengan dulu. Anak-anak sekarang itu menganggap semuanya itu gampang lah. Segala sesuatu ringan, termasuk melakukan dosa. Ya. Sungguh melakukan dosa, sehingga menganggap enteng keselamatan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh karena kita telah menerima anugerah Tuhan, menerima transformasi daripada Tuhan yang luar biasa, yang menyebabkan kita mendapatkan keselamatan. Mari kita bertumbuh ya di hadapan Tuhan dengan kasih yang tulus. Orang percaya akan bertumbuh ke atas dan berbuah, menghasilkan buah yang manis karena dia berakar di dalam kasih akan Kristus. Kasih akan Kristus itu terus-menerus bertumbuh di dalam hatinya, menggerakkan dia di dalam setiap aspek kehidupannya, dalam pikirannya, dalam tingkah lakunya, dalam perkataannya, dan di dalam perbuatannya. Sehingga kehidupannya itu berbuah dan buahnya manis. Sehingga orang lain bisa menikmati. Apakah kita memiliki kasih itu dan berbuah bagi Tuhan? Saudara, kasih yang tulus yang Tuhan berikan kepada kita, itu harus kita lakukan dan itu berdampak kepada orang lain. Sehingga orang lain pun itu terikut untuk melakukan kasih. Terikut untuk melakukan perhatian. Itulah adalah kasih yang tulus. Sehingga apa yang dia berikan itu membuahkan jauh lebih banyak. Orang lain juga melakukannya lebih banyak. Sehingga banyak orang-orang yang mendapatkan kebaikan pula. Dan kasih yang tulus itu berdampak dan dilakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kapan saja, di mana saja, kepada siapa saja, tanpa memandang muka. Saudara, bukankah seringkali kita hanya memandang muka di dalam melakukan kasih? Tapi mari kita melakukan kasih yang tulus. Yang Tuhan lebih dahulu memberikan kasih itu kepada kita. Dengan pengorbanannya, dengan kasihnya, pengorbanan nilainya yang tak ternilai itu, harganya, penebusan itu adalah sangat luar biasa. Bagaimana dengan saya dan Anda? Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang tidak sempurna. Tetapi biarlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu sendiri yang akan menyempurnakan setiap firman itu di dalam hati dan pikiran kami. Sehingga kami semua yang telah menerima kasih yang tulus daripada Allah, pengorbanan Allah yang luar biasa, yang telah menggantikan dosa kami dengan nyawa-Mu sendiri, yang Kau berikan, Engkau pelihara kami semuanya, hingga kami ada sebagaimana saat ini. Bahkan detik ini pula Tuhan, Engkau menyertai kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah kami terus belajar melalui kebenaran firman-Mu. Kami juga memiliki kasih yang tulus ikhlas. Kasih yang sungguh-sungguh. Kasih yang tanpa pamrih. Kasih yang tidak melihat kondisi, situasi, dan perasaan kami. Tetapi kasih yang digerakkan oleh Roh Kudus. Yang kami melakukannya bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Sekalipun suara manusia telah berhenti, biarlah Roh Kudus terus berbicara kepada kami. Dan kami terus bertumbuh di dalam kasih kami. Baik itu di dalam keluarga, baik itu di dalam pekerjaan, baik itu di dalam studi,
di masyarakat, dimanapun juga Tuhan. Kami boleh menyatakan kasih itu, sehingga orang lain tahu bahwa ada Kristus di dalam diri kami. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur.